bisik-bisik tetangga. Enggak, apa namanya? Oh, Aku kan sebenarnya sama majikan ada sedikit salah paham lah tentang ini. Kalau dulu kan bukan dulu lah, baru-baru ini juga. Kalau kerja apa-apa itu selalu gimana ya, bikin nggak bener lah, ini nggak bener, itu nggak bener, istilah ini membikin aku supaya aku marah lah gitu loh. Terus aku kan jaga bayi dulu kan, pertama kesini kan jobnya kan jaga anak umur 2 tahun, belum ada 2 tahun lah. Terus ternyata sampai sini 1 tahun bosku hamil lagi. Oke. Terus kan akhirnya kan terus Jaga ada 2. bayi jaga 2 Terus sampai finish kan. Terus finish kan dulu 1 tahun itu 1 tahun itu dianya itu ya kayak setan kayak setan. Terus habis itu kurang setahun kan, supaya aku mau nambah lagi, aku tahu dianya masih mau sama aku, soalnya kan yang anak yang besar tuh sama aku kan nggak bisa pisah gitu, nggak bisa pisah. Kalau apa-apa kan semuanya sama aku, cuman tidurnya sama mamanya. Terus setelah ada bayi, terus aku kan renew, katanya aku kan dulu sebelum renew kontrak kan aku udah bilang sama memku, Mem, nanti kalau misalnya aku mau nambah kontrak, aku takutnya nanti sifat kamu berubah, aku kan bilang gitu. Terus memku bilang enggak, aku tetap kayak gini, katanya gitu. Ternyata benar, aku renew nambah baru dapat 3 bulan majikan dah berubah total setelah majikan melahirkan bayi. Terus semuanya kan dia bilangnya gini, nanti kalau saya udah ada bayi, kamu nggak usah bingung, nanti kamu jobnya tetap jaga yang besar sama bersih rumah kan gitu kan. Terus oh iya nggak apa-apa, terus nanti biar bayinya semuanya saya yang ngelakuin. Ternyata bayi keluar udah berubah. Terus kayak ini malam katanya, kalau bayi malam-malam nangis kamu kok nggak bantu aku gini gitu. Terus aku kan bilang dari awalnya, katanya kan aku nggak boleh pegang bayinya. Terus ya udahlah nggak apa-apa. Terus Mario aku aja ya, kalau malam kalau bayinya nangis aku sama Sinsang aja yang jaga. Ya udah kan. Terus aku kan nggak mau, ya istilahnya nggak mau ikut campur lah, ya udahlah. Terus setelah ini terus ya udahlah, bayinya itu nangis. Terus aku kan kalau di rumah kan otomatis kalau bayi nangis, walaupun dia ngomong nggak usah bantu kan, aku nggak enak juga kan, aku harus gendong, harus apa gitu. Ternyata bayinya ini juga kelet sama aku gitu loh, sekarang itu bayinya juga nggak mau tak tinggalin, nggak mau tak tinggalin. Tapi memku itu ya sedikit itu bikin masalahnya gini, ini kurang bersih lah, itu kurang bersih. Aku tahu kalau jaga bayi kan 100% kan harus semuanya fokus ke bayi sama kalau soal kebersihan kan nomor 1 kan. Soalnya kan tambah ini virus kayak gini kan. Ya udah, aku ngepel 1 hari itu udah 6-7 kali itu setiap hari tuh. Pokoknya ada kayak ada rambut lah, ada debu sedikit lah, ngepel, ya udah nggak apa-apa, tak jalanin. Terus aku kalau siutuk lantai itu pagi kan aku ngepelnya 2 kali kan. Pagi itu pertama siutuk, terus habis itu kan kosoi kan, pakai air bersih itu dah. Terus nanti masak buat anak mau sekolah, masih yang besar itu. Terus habis masak tak sambil kemas-kemas lah mis ya, tak sambil kemas-kemas masak. Terus habis itu tak taruh, nanti jam 11 anaknya yang besar kan harus makan, harus makan. Ya udah, jadi sebelum jam 11 aku kan udah nyiapin makan, udah semuanya udah clear, udah membersihin semuanya. Terus semuanya udah tak kemas. Kadang majikan tuh masih sebentar ya, Mbak, ada yang mau jaga orang tua Dek Ranjang gaji 5.500, ada enggak?
Oh, oke. Ayo terus. Terus Heeh. Heeh, terus? majikanku gini, kamu kerja ini kurang cepat, ini kurang kerja keras, kurang gini. Padahal aku sebelum jam 11 itu makanan udah siap. Heeh. Terus kemas semuanya udah bersih, udah beres. Soalnya kan aku tahu nanti kan paling jam 11 itu kalau ada waktu aku bersihin kamar majikanku kan. Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu kan soalnya kan aku harus kadang bersihin dapur apa-apa sebelum anak berangkat sekolah kan aku sebelum anak makan kan habis masak kan aku ngepel lagi. Pagi udah ngepel 2 kali. Terus sebelum anaknya makan tuh aku ngepel lagi. Terus habis itu aku nyiapin anaknya tak suruh makan, aku nyiapin baju lah, nyiapin apa nanti jam 12.15 kan aku ngantar anak ke sekolah ke Votan. Habis itu jam berapa ya? Jam sekitar pokoknya aku sampai rumah itu harus jam 1.20 harus udah sampai rumah. Kadang itu aku masih disuruh belanja di supermarket kan. Liburmu? Enggak, kalau pas jam waktu nganter anak sekolah itu. Setelah nganter anak sekolah. Tapi kan itu kalau siupa kan adanya 1 jam sekali. Oh, oke. 1 jam sekali. Jadi itu aku kalau belanja ke supermarket itu kayak diuber maling. Oke. Jadi waktu 3 menit itu harus belanja. Misalkan majikan keperluan apa, aku harus cepat-cepat. Jadi aku membayarnya pakai patadong kan. Jadi nggak usah ngantri di kasir. Terus oh ya udah. Jadi aku tuh kalau belanja tuh udah kayak diuber maling, Miss. Terus oh ya udah nggak apa-apa. Terus jadi gimana ya? Kalau pokoknya intinya itu kerja itu harus cepat. Nanti pulang dari nganter anak itu masih ngepel lagi aku, masih siutuk lagi habis itu ngepel intinya ngepel lagi lah, istilahnya setiap hari itu ngepel. Terus kadang tuh kalau majikan marah itu matanya melotot. Beneran. Matanya tuh sampai melotot gitu. Kalau udah melotot ya? Lek kamu yang melotot, matamu yang keluar, Mbak. Aku yang kecil contohnya. Kalau udah melotot itu aku kerja tuh udah nggak fokus. Sebentar, kamu berapa lama nih majikan? Ini udah masuk jalan 3 tahun. 3 tahun. Kurang Udah 1 tahun saya kira. 1 tahun udah nggak betah. Terus kemarin itu aku baru ya bukan kecelakaan kerja sih ya. Aku kan mau masak kan. Terus? Kalau mau masak pudong. Terus habis itu kan majikanku bilang nanti kalau apa-apa kamu kerja bayi itu taruhan di bibi jong kan. Tak taruh di bibi jong. Biasanya majikanku kan kalau ditaruh di bibi jong kan ditaruh di kamar dia. Majikanku di luar lihat TV lah apalah gitu kan. Aku kan di luar kemas-kemas apa itu biasanya enggak apa-apa. Itu pas ketepaan aku yang jaga, tak taruh di depan TV, tak suruh lihat TV kan bayinya sama tak kasih pokoknya kalau ada bantal bayi sama selimut dianya pasti duduk lihat TV gitu kan. Terus aku tinggal pudong. Aku nggak tahu bayi itu berdiri terus jungkel ke bawah, Miss. Jatuh itu bayinya jatuh. Terus majikan keadaan kan jemput anaknya. Oke. Jemput anaknya terus apa itu? Aku kan langsung pikiran udah nggak fokus kan. Hari Kamis kemarin loh, Miss. Terus pikiranku udah nggak fokus. Aku langsung telepon majikan. Tetemu isi ya, kami le mumuitit hai bibi jong. Hah? Le mukau Jawa gak mian. Mukau Jawa. Mu isi odausin le pudong. Kan jule le tima. Le daem to mumuike kamian. Oh dai to yan odausin le am le. am le pudong le am bai pe koti suy trái cái mà căn dù lệ lu am pai tai mù mũi căn dù lệ hồi tin si pe hồi thai yan này son pudong yan này le gì cả le cham tom tim là kan lu kayak tete tap taksi pandai lah terus kemarin no dia marah besar, aku udah nggak bisa jawab deh, aku minta maaf. Terus habis itu
dia telepon temennya, dia kan dokter spesial anak. Oh. Terus dia bilang gini anaknya tadi jatuh gini kan, ininya mentol besar gitu mem. Terus aku bilang iya pikiran dah nggak fokus dah aku. Iya. Kami Jumat Sabtu Minggu. Terus habis itu ya gitu, dia telepon, ya udah dia marah besar, aku udah diem sampai aku sujud di kakinya, aku minta maaf aku beneran, aku bener minta maaf, aku teledor, aku bilang gitu. Soalnya aku tadi budong, aku nggak tahu kalau bayi itu jam, jadi dia itu jatuh ke bawah. Terus habis itu bener-bener terus dia marah lah, dia jongkokin aku ke pintu, tapi aku nggak melawan sama sekali. Aku Dia marah kayak dia jongkokin aku ke pintu. Ya udah nggak apa-apa. Terus kejadian kecelakaan itu dia di rumah sakit anaknya? Dia enggak. Soalnya habis itu anaknya itu nangis. Tapi terus aku gendong. Bener dianya di sini ada birunya kan. Soalnya kan aku harus ngomong terus dia lihat sendiri di kamera kan. Sampai kayak gini. Ya udah aku minta maaf, aku bilang gitu. Terus sekarang terserah mau gimana, aku kan bilang gitu kan. Kamu mau interminate atau gimana pun saya terima, aku kan bilang gitu. Dianya nggak bisa ngomong apa-apa. Terus nanti aku tunggu sinsang dulu gimana kan bilang gitu. Kalau ada apa-apa aku bisa booking kamu. Aku takutnya ada situ. Takutnya dia bilangnya mau booking kan. Waduh ini urusan sama polisi ya, aku kan bilang gitu. Terus gimana ya? Terus nenekku datang. Terus aku kan nangis kan. Nenekku kan sama aku dekat. Terus nek ini gimana? Mau gimana? Enggak apa-apa, jaga bayi itu kayak gitulah. Loh enggak apa-apa gimana? Perasaanku aku tetap takut. Aku kan bilang gitu. Aku trauma, aku takut. Terus enggak apa-apa. Terus nenekku doa kayak doa apa gitu, enggak tahu kan. Terus supaya majikanmu luluh hatinya. Terus ya udahlah, nggak apa-apa, ini bayinya nggak apa-apa. Terus sampai sekarang ya nggak apa-apa, Miss, bayinya tuh nggak apa-apa, makan juga biasa. Cuman kan ininya ya, dia orang jatuh ya pasti ya, apalagi bayi itu mengkhawatirkan. Terus sekarang kekhawatiranmu apa? Kekhawatiranku itu gini, dia itu bilangnya gini, kalau sampai kamu pulang ke Indonesia, kamu nggak bakalan bisa balik lagi ke Hong Kong. Soalnya aku pernah ada tanda tangan 3 masalah. Tapi letter. Oke, terus pertama itu masalahnya aku salah menaruh panci, padahal itu bayi kan masih kecil kan. Ini kan meja makan, bayinya di sini kan. Terus aku menaruh apa itu kayak seperti apa namanya, bubur bayi ya. Tak taruh di sini. Padahal bayi itu nggak bisa ngerayuk kan. Wajib. Ini kan ngerayuk. Keduanya aku salah bikin sup, katanya kurang masak. Oke, ketiganya itu kemarin itu apa namanya? Itu loh, lupa mencabut apa itu, aku ngerebus air tapi airnya tinggal les dari 10 lah. Aku lupa nggak cabut, itu tanda tangan 3. Sebenarnya kalau semua dengarkan ya, kalau kalian mendapat warning letter itu bukan karena kamu tidak bisa masuk lagi sini. Kalau kalian sudah mendapatkan 3 warning letter, aku bisa keluarin kalian tanpa ngasih gaji kalian, tanpa notis. Majikanku juga bilang gitu. Iya, jadi bukan masalah di imigrasinya. Kalau kamu pulang Indonesia kan beda lagi. Di imigrasi mungkin ada pertanyaan, tapi kalau backlist total tidak. Jadi sekarang kamu lebih hati-hati aja dulu. Karena apa? Pertama, kalau dia sudah ngasih kamu 3 warning ini dan terakhir adalah anaknya jatuh, jadi kalau hari ini kamu dikeluarkan, kamu tidak bisa menuntut 1 month notice gaji. Jadi kamu cuma dapat gajimu, annual leave-mu, ya udah itu aja sama tiketmu. Annual leave yang gimana? Liburan tahunan. Kamu berhak liburan tahunan, gajimu, tiket dan uang perjalanan 100. Tapi kamu tidak berhak menuntut uang pemberitahuan notis bulan ke depan itu. Biasanya langsung dipecat kan, uang gajimu plus uang notis.
Ayo toa. Ayo toa. Mugi. Ya wah. Oh gitu. Jadi karena dia sudah 3 kali warning dan kamu tanda tangan. Kalau kamu nggak tanda tangan nggak apa-apa. Berarti kamu nggak setuju. Tapi kalau sudah tanda tangan, ya kamu sudah setuju. Jadi 3 warning letter ini. Aku kan nggak tahu konsekuensinya sampai kayak gitu. Karena itulah, padahal saya di YouTube sudah mengatakan berkali-kali jangan tanda tangan kalau kalian nggak paham. Karena setiap kali tanda tangan ada konsekuensinya. Pertama, kedua, ketiga. Sekarang saya tidak suka kamu langsung keluar. Kamu tidak mendapatkan uang notis itu. Tapi kamu berhak gaji. Gaji 1 bulan. Bukan gajimu, Gaji yang beberapa hari itu. Oh gitu. Bukan gaji yang 1 bulan, karena 1 bulan itu sudah dimakan, dicaplok sama Warning letter. itu mau. Makanya jangan tanda tangan warning letter, karena warning letter itu iso nyaplok gajimu 1 bulan. Paham nggak? Paham. Iya. Paham nggak? Soalnya majikanku kan lawyer. Kayak saya melakukan perusahaan ini, dikasih 1 kali surat, saya tanda tangan, 2 kali surat tanda tangan, 3 kali surat tanda tangan. Nah, kalau hari ini saya suruh keluar dari perusahaan ini, sama dengan kalian. Kalau hari ini aku disuruh keluar sama perusahaan sini, hari ini mereka cuma memberikan gaji yang saya kerjakan beberapa hari itu, dan liburan tahunan saya bedanya nggak dapat tiket, kamu dapat tiket, saya harus pergi. Nah, beda kalau saya tidak melakukan kesalahan, saya hari ini dikeluarkan. Nah, saya dapat gaji bulanan saya dan 1 bulan notis karena saya dikeluarkan hari itu juga. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu tidak ada 3 surat warning letter ini, kamu dapat gaji double, anggap aja gaji double. Gajimu asli plus gaji 1 bulan notis. Ngerti nggak? Oh, berarti 2 bulan gaji. 2 bulan gaji bisa dibilang gitu. Tapi sing saulan ndak mesti dicaplok karo warning letter. Jadi warning lettermu itu hati-hati, karena aku selalu bilang kalau kamu dapat warning letter, kamu bisa dikeluarkan tanpa gaji. Jadi mentok saulan toh. Karena warning letter itu sangat berbahaya sekali dan aku wis wanti-wanti. Jangan tanda tangan, ada konsekuensinya. Ngerti nggak? Paham. Jadi ceritamu yang dari awal sampai akhir karena majikan hamil, karena dia sifat berubah atau apa, kan tidak terbukti. Aku percaya. Tapi apakah orang di luar sana percaya dengan omonganmu? Kenapa saya percaya? Karena saya tahu kalian tuh menderita banget, kalian tuh susah banget, tapi tidak ada satupun yang ngertiin kalian. Bener. Aku tuh ngerti, aku itu kenapa aku bukannya aku tuh gimana ya? Aku tuh bukan bela kalian, tapi karena aku memang tahu perasaan kalian. Kalian saat ada masalah dilolong nih sampai motornya melotot, nggak ada yang tahu perasaan kalian. Rasa juga tisu, bayar ya tisu ngarang Rene wis konsultasi juga tisu $1. $1. Paham nggak? Jadi aku tuh kenapa sih aku lebih ke kalian? Kenapa sih aku lebih fokus ke mental kalian? Karena kalian tuh nggak ono sih memahami kalian. Sing jarene buka aib lah, sing katanya lemah lah, sing kalian goblok lah, bukan. Karena tidak ada orang yang di posisimu, jadi mereka pinter lah ngomong dong. Orang-orang di luar itu pinter menghakimi kalian, tapi yang tahu kan kalian. Tapi misalkan ya, kalau aku bisa finish kontrak itu Nggak apa-apa. maksudnya itu warning letter hangus kan? Iya, hangus di dia, kamu harus cari majikan lain, jangan Iya, hangus di dia. Hangus di dia. Jadi kamu mau nggak mau harus finish kan, minta maaf, finish kan. Kalau kamu nggak finish, warning letter itu bisa dikirim ke imigrasi. Iya, dia bilang juga gitu, Iya. mau aku kirim ke, jadinya kamu kalau ini tak kirim ke imigrasi, kamu udah nggak bisa kembali lagi ke Oh Hongkong enggak. gitu. Karena Dianya warning bilang letter gitu. sekali lagi, warning letter kalau kamu melakukan perjalanan sampai finish mengatakan bahwa membuktikan bahwa kamu itu bisa. Karena iya, kamu pasti bisa, nggak ada masalah. Yang penting kamu kuat sampai finish saja. Yang penting kamu kuat sampai finish. Jadi upload loh mbak, 1 tahun, tapi dikuat-kuat no, karena ekonomi di Indonesia ini 1 tahun lebih kan? 1 tahun masih perjalanan aku kan 1 tahun. Februari besok itu udah 3 tahun. Nah, ya, makanya 1 tahun lebih lah. Kalau visa itu biasanya diurus kurang berapa bulan ya, Miss? Extend visa atau renew? Extend 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Jadi kamu harus kuat lah, dan lebih berhati-hati lagi karena majikan di Hong Kong itu mereka mungkin sudah siap-siap cari cacar baru, kamu tahu. Tapi lah kalau memang iya ya udah pulang Indonesia, antara cari aku. Kalau memang itu
pada akhirnya terjadi di interminate ya udah. Saya udah ada pikiran saya udah kayak gimana yo. Aku udah beberapa kali minta pulang soalnya. Gini loh Mbak, karena auramu pengen pulang, makanya majikan nggak ngeh. Paham nggak? Jadi jangan berikan aura itu, kan saya selalu bilang, apa yang kamu pikirkan jadi ucapan itu jadi takdir. Jangan sampai kamu pulang karena melakukan kesalahan, ngerti nggak? Sekarang ubah mindsetmu, ubah pikiranmu, ubah mulutmu, ubah pikiranmu, ubah kata-katamu, ubah yang keluar dari jarimu. Saya harus finish, baru saya pulang. Jadi harus finish dulu baru pulang, karena kamu sudah punya catatan 3 dari majikan. Apakah kriminal? Tidak. Warning letter akan punya efek di visamu ya, ke depannya. Ngerti nggak? Jadi pas uban pikiranmu, ojo sampai ngomong sing iku meneh. Paham nggak maksud? Soalnya kalau udah gimana yo? Baik. Nggak apa-apa. Sering aku sama majikanku kan juga sering gimana ya? Tukaran ya gaduh. Oh, oke. Aku sama majikanku perempuan emang sering gaduh, Miss. Maksudnya sering. Gini Mbak, kalau sampean padu sama mereka itu nggak ada gunanya. Karena ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar. Ngerti nggak? Wes gak usah padu. Nggak ada gunanya sampean padu sama mereka. Lah sampean nggak cocok sing pergi sampean. Ojo sampai padu. Tapi Mbak, seandainya ini dia mau pulang gitu keluar terus itu ada masalah nggak buat dia cari majikan baru ataupun visa atau apa gitu? Di visanya mungkin kebanyakan ada masalah karena dia dapat warning. Tapi biasanya kalau ada warning gitu nunggu visanya berapa lama ya, Miss ya? Bukan masalah nunggu visanya berapa lama sayang. Kalau majikanmu nulis itu, kamu harus nunggu setengah tahun untuk mendapatkan majikan lagi. Karena itu Yus minta maaf apapun harus baik finish. Harus finish. Jadi pada akhirnya jika kamu tidak mampu bertahan nggak apa-apa, kamu cari aku. Tapi lebih baik bertahan dulu. Jangan sampai kelamaan Indo ya mumet. Nah iya, lebih baik kamu bertahan daripada kamu kelamaan 6 bulan di Indonesia. Benar nggak? Iya benar juga. Jadi sak pahit-pahitin kayak gini lebih pahitan nek kamu nggak bisa ke sini. Mbak Suri, di mana Mbak? Di mana? Saya. Ini sama Miss apa? Iya sayang. Oh, aku lagi di pasar. Lo nggak libur tuh teman? Gak libur ini hari. Oke, hawa. Oke, sama libur kapan? Tak tunggu. Liburnya hari Sabtu. Oke, tak tunggu hari Sabtu ya. Oke. Oke, bye-bye. Mbak Suri, bye-bye. Jadi sampean mau nggak mau harus kuat. Nah, sampean nggak kuat, sampean kalah. Pulang Indonesia nunggu setengah tahun baru cari majikan, proses lagi perkiraan 1 tahun. Kan mendingan bertahan di sini. 1 tahun masih dapat uang. Cuman harus siap-siap motonek gede-gedean. Oh, kalau saya mata saya kecil. Jadi dalam beli kamu nggak teko. Bener ya Allah. Bertahan. Wes toh. Ojo mendeli-mendeli. Soalnya lawamu mendeli-mendeli misan gek motone padha gedine meledos kabeh loro-loro. Ngerti enggak? Terus dianya bilang tuh kalau apa itu aku kayak Mbak, lambemu ngomong itu karena lipstiknya yang miring atau lambemu sing miring toh? Ora Lu ngomong karo ngene-ngene. Enggak juga sih. Enggak bercanda ya. Ini kenapa? Enggak, kalau apa itu lagi marah sama majikan katanya aku tuh hakian ya. Blackface. Hakmin. Iya. Iya, mungkin sampean kan wis menyonyong kayak gitu, Mak. Ya wajar. Padahal aku ya enggak itu. Aku pribadi merasa sapa sih sing seneng diseneni? Ya wajar lek lambene menyonyong. Tapi kan yo aku enggak ngerti lek mereka sing menyonyong enak aja, giliran kita menyonyong salah. Bener enggak? Bener. Pokoknya bertahan. Wes. Bertahan. Tahan ini dek garis ini. Semangat Beb. Selagi kamu enggak diinterminate. Wes gak usah tukaran, gak usah nantang. Wes. Jadi lek kamu ingat Mbak, satu kunci. Saat kamu disalahkan dan kamu merasa saya salah, dia akan malu. Paham nggak? Tapi lek dia nyalahne awakmu bengok, kono bengok, akhirnya meledos. Ya bener, biasanya kan dia bengok, aku juga bengok. Bagus wi jenenge pertengkaran wi jenenge. Jajane karo majikane gawat ya. Dulu ya. Tapi sekarang aku udah mulai berubah. Soalnya pedang naga puspamu wis gak tajam lagi. Jadi kamu nggak punya ilmu ah. Hati-hati weh. Hati-hati ya. Sekarang kamu sudah.
Jadi lek dek Soalnya ngamuk, terpancing emosi juga. jangan sayang. Terpancing emosi. Kenapa sih? Wong iki paling angel saat emosi. Lek wong saat sabar dilokne wong kan meneng ya. Tapi lek saat emosi itu loh, setan, roh halus, roh hama sembarang, kuntilanak sembarang ini mlebu, Mbak. Paham nggak maksudku? Paham. Jadi lek saat emosi itu kamu yang harus mampu menahan. Karena emosi itu yang dibutuhkan biar kamu ngamuk. Orang yang nggak emosi nggak membunuh orang loh. Hanya orang-orang emosi yang bisa membunuh orang. Paham nggak maksudku? Paham. Jadi kalau kamu emosi, dia emosi meledos. Dia emosi kamu nah, ayo datang tuh dia. Am tuh moyong kan. Ngerti moyong. Orang Hongkong itu tuh dia moyong ah. Lihat Moyong. tuh cuma jika moyong tanda canam. Paham nggak maksudku? Paham. Wes selalu ngomong kayak gitu. Saya tuh selalu bilang kayak gitu, tapi dianya juga nggak bisa. Karena orang Hongkong stylenya kayak gitu Mbak. Tapi kalau kamu nggak minta maaf, dia lebih lancar lagi. Kayak Sedikit pun aku minta maaf selalu sedikit. makanya minta dia kan bilang, "Daya, hak mintu itu mau." Itu orang Hongkong. Kamu tahu mau yong dia. Paham nggak sih? Iya. Stylenya dia. Jadi intinya, "Hai Daya, om am tuh hai om am." Am hai le ya Daya. Daya om am tuh wes, pokoknya apapun dia sih menang. Wes ate finish kontrak bulu ayu sing banter. Paham nggak maksudku? Paham. Wes beno wes Yarno. Tadi ada Mbak E di sini. Ini dari dulu udah bilang, wes beb ra usah rinyu. Tapi kan aku tetap. Iya. Majikannya itu Mbak, kalau dia udah mau feeling tuh bagi-baikin. Loh, kan saya sudah bilang, Mbak. Kalau seseorang baik, kamu dari awal sudah renew. Kalau nggak baik, tinggalan belayu sing banter. Loh, orang itu lek enek perlu nih yo jelas api, lek gak api. Nggak ana garangan-garangan untuk duit. Bener nggak? Bener nggak? Karena mereka butuh kamu. Giliran nggak butuh, tendang loh. Ngerti? Oh, garangan ini butuh kasih sayang, tapi perlu uang. Tapi sekarang tuh gini Miss, kayaknya itu ya gimana ya? Anaknya yang besar tuh mulai agak dijauhkan sama aku. Ya, nggak masalah. yang kecil masih belum bisa. Gini Mbak, jangan punya prasangka dan praduga. Lakukan seperti biasa. Wes. Lek kamu nyongko praduga sensitif, atimu loro terus. Yo hak dia wong anake dhek kok sampean sensitif. Gini maksudnya dijauhkan tuh malah dianya itu malah nggak begitu nurut. Ya biarin, kan anak dia, nggak perlu nurut sama kamu. Kamu nggak capek ah? Malah enak kan nurut sama kamu. Nemboke. Kok kamu yang baper? Biarin wong bukan anakmu. Mungkin pikiran dia kalau udah jauh nanti Bukan, cari karena yang lain. kamu kasih sayangmu, kamu sakit. Saat anaknya dijauhkan dari kamu itu merasakan sakit. Kenapa? Karena kamu mencintai, karena kamu menyayangi, karena kamu menjaga dari kecil. Bener tidak? Tapi jangan lupa, kuwi anake sapa? Iya, tahu, Cinta di atas kontrakmu habis. Bye. Dijauhkan ini apa? Soalnya kalau itu kan malah gimana ya? Aku tuh piye ya? Caranya seperti biasa tuh udah dianya udah nggak bisa tambah membikin aku emosi kayak suruh makan gitu dianya udah marah udah apa gitu. Ini Tapi kan kalau mboknya yang bilang kan dianya nurut gitu kan. Terus babonane lho Mbak, sampe kok Mbak, gini Miss, maksudnya itu gini, apa namanya? Dulu kan sebelum ada masalah itu kan pokok lesek pansina. Oh, wah. Kayak lesek. anak semakin besar berubah, wajar. Oke? Jangan berpikiran bahwa dia akan menjauhkanmu. Wajar. Lu anakku tak gandeng isin kok. Bener gak? Aku babonane anakku tak gandeng lu isin. Iya gila. Loh. Masa iya aku loro hati? Begitu juga dengan kamu. Lepaskan yang bukan punya kamu. Iya. Dikek mangan gak gelem ya beben lho. Ono babonane. Tapi babonane terus ngamuk nang aku, Miss. Lho ya wajar lho. Ledek gak ngamuk dia awakmu masa ngamuk dia anake. Kalah pasal kan sampean. Lha nyapa kok malah gak gelem mangan ini ngamuke ndek aku. Lho ya wis tetep ge nyantai. Oh hai wom, ciwom, gani okiu kai. Kan aku udah bilang, majikan selalu mencari kesalahanmu sampai kapanpun. Karena kamu memang punya kesalahan. Tahun. Setahun. Bukan. Wes. Wes jangan lek 72 dadi 60 rapi.
Wis ora masalah wong aku sing ngate ngombe obat kuru ora kuru-kuru. Itu aku mau bebas gemuk ya. Sekali malah kewalen jembalik. Makasih ya Miss ya. Iya, wes. Konsultasinya Sehat, nanti kalau sehat. itu tak Tak tunggu di garis finish. Ya. Enggak ada masalah. kabar no? baiknya. Ya, pasti. Makasih. Pasti aku makasih tunggu di banyak. finish kontrak. Ya. Ya wes. Oke lah, hati-hati ya. Makasih banyak ya. Wes Miss. ngalih ya. Wes ngalih ya ono. Mbak apa?